Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa mengalir di dalam kehidupan kita, memberkati kita, melindungi kita dalam semua buat sehat semua karena anugerah Tuhan. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati dan terus memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kupandang kemuliaan-Mu. Saya jemput sidang Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita lakukan pujian ini, kita masuk di dalam penyembahan. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput. Oh, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, ku pandang kemuliaan-Mu. Puji Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan-Mu Tuhan. Oh, sujud di depan tatamu. Haleluya. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satupun yang luput dari karya kasih
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Lagi ku menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, ya Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhanku. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesusku. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Engkau Allah yang baik. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Puji Tuhan. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam situasi yang tidak menentu, kuasa-Mu tetap
tetap terjadi dalam hidup kami. Perlindungan penyertaan-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Kami kuat sehat pagi ini. Kami bisa melaksanakan seluruh aktivitas kami. Semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa menikmati hari-hari hidup kami. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Bapa, kami tidak dapat membalas segala yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Hanya ucapan syukur, syukur, syukur dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bahkan pagi ini kami berdiri di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mau beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Layakan kami menikmati Engkau dalam peribadatan kami pagi ini. Dari awal pertengahan sampai pada habisnya, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir dalam kehidupan kami semua. Baik kami yang berada dalam gedung gereja, bahkan umat-umat Tuhan karena kondisi dan keadaan yang ada di rumah menyaksikan live streaming. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau urapi kami semua. Kami menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Segala gangguan kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, entahkah itu lewat tutur kata, pikiran, perasaan, bahkan perbuatan kami. Kami satukan iman, percaya, kami tengking usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Singkirkan dari tempat ini, beri kami roh kebebasan, sukacita di dalam kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mau buka ibadah raya kami pagi ini dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang menikmati berkat-berkat Tuhan walaupun dalam situasi COVID-19, tapi berkat Tuhan terus nyata, terutama kesehatan kita miliki. Yang menikmati kasih Tuhan lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Glory. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, tentunya kita siap untuk membuka mulut kita. Amin. Kata-kata kita bukan sekedar lagu, tetapi itu dari kata hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari masuk gerbangnya, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari kita sama berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Hari
merasa kebaikan Tuhan, sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Lebih nyaring lagi, katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dia baik buat kita semua. Dia Allah yang baik. Sekali lagi katakan amin. Amin. Sama-sama 3 kali lagi katakan amin. 2, 3. Amin. 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 Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan tiada kesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan puji Tuhan. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu.
baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yang sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yang sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh haleluya, puji Tuhan, Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Dia hidup dengan firman-Nya yang selalu kita terima. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Yang masih mau menyanyi, masih mau memuji Tuhan, tetap berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan, Pelita bagi kakiku, oh, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. oh, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Dengan firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. ku menantikan. Ku menantikan-Mu berikan kekuatan baru. Oh, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. ku kan terbang. Tinggi di awan
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini yang kita imani, bahwa di dalam Dia ada kuasa yang luar biasa. Kuasa bahkan yang membuat kita bertahan sampai saat ini. Kita boleh kembali lagi memuji memuliakan Tuhan saat ini. Oleh karena Dia baik, Dia Allah yang baik. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang biasa. Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesusku penyelamatku. Haleluya. Yesusku. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur. Pelindung. Menabrak kekuatan, tiada semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Kami datang bersorak bagi-Nya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora,
bersuka, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut gelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, oh lamanya dikasihi Engkau Tuhan. Oh tiada janji setia ada padaku. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya mengasihi Engkau Tuhan. Oh tiada janji setia ada padamu, tiada janji setia ada padamu. Oh tiada janji setia ada padamu. Amin Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar Engkau Tuhan. Mulialah nama Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita buka mulut kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Glory, 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 haleluya. Jesus. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Dia ada di sini. Dia sedang melawat umatnya yang mulutnya terbuka memuji menyembah Tuhan, yang hatinya terbuka menyembah Tuhan. Dia sedang melawat kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jesus. Oh, la 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 la. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Dan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ku rasakan rasa
kerjakan keselamatan kami bersama dengan Engkau. Kami sambut firman-Mu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi kami menyampaikan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi dan selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu saya katakan kita patut bersyukur buat segala yang Tuhan izinkan dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita kuat sehat karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita belajar bersama dan terus belajar apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan di dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan ada kesukaran, ada kesulitan, ada tantangan, itu adalah waktu Tuhan untuk menolong saudara dan memberkati saudara. Coba kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sejauh perjalanan yang saudara telah lalui sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan, tentunya kita tidak akan ada seperti kita ada pada pagi hari ini. Semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara adalah semata-mata untuk membentuk iman dan mengingatkan saudara dengan saya untuk terus mengerjakan keselamatan. Sebab waktu Tuhan untuk saudara dengan saya dan akhir dari dunia ini sudah tidak lama lagi. Kita belajar di dalam Alkitab kita dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua. Allah meneguhkan kita kembali lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga jangan kita menjadi bimbang. Kita mulai ragu-ragu dengan apa yang kita kerjakan pada sekarang, pada saat-saat ini, untuk keselamatan kita di masa yang akan datang. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kita baca ayat-ayat ini dengan suara yang nyaring. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara bisa bangkit berdiri dan kita membaca ayat ini bersama-sama. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dia katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara dengan saya yang tadinya bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umat Allah. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita menjadi umat kepunyaan Allah, seringkali kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan hati Allah untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Firman Tuhan ayat selanjutnya dia katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia memanggil saudara keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan lebih jelas ayat 10 dia katakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Berarti ada dasar di dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak seperti Tuhan inginkan, yang masih tinggal di dalam kehidupan jasmani kita. Olehnya firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita yang kita pelihara, kita rawat setiap hari ini, karena sudah ada di dalam dosa, itu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga.
Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika kita merayakan sesuatu yang bisa mendatangkan kesenangan tersendiri di dalam tubuh kita, ingat juga bahwa jiwamu perlu disenangkan, dikuatkan lewat kebenaran firman Allah. Iya kan? Kalau hari ini tidak salah ada pengucapan untuk khusus orang Manado. Saya tidak tahu di daerah mana, tetapi ada pengucapan khusus untuk orang Manado. Pengucapan itu saya juga tidak tahu artinya apa. Tapi setelah saya tanya-tanya, oh ternyata pengucapan syukur karena berkat-berkat Tuhan, mungkin panen dan lain-lain sebagainya. Tetapi hendaklah pengucapan itu tidak bergeser dari yang sebenarnya kita lakukan kepada Tuhan. Kita yang dahulu bukan umat Allah sekarang menjadi umat Allah. Seringkali pribadi kita yang dulu, karakter hidup kita yang dulu terbawa sampai pada hari ini. Kita pun ada di rumah Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, terkadang karakter hidup di dalam kegelapan itu masih terbawa sampai hari ini dalam segala aktivitas kita kepada Tuhan. Namun ayat ini menegaskan kepada kita, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kita harus ingat, ketika karakter hidup kita yang lama mulai menguasai kehidupan saudara, kita harus ingat bahwa kita bukan yang dulu lagi. Kalau dulu sebelum saudara bertobat, saudara suka minum minuman keras, saudara suka KDRT, iya kan? Saudara suka mengambil yang bukan milik saudara. Baik itu harta kekayaan, baik itu milik orang lain. Mengambil yang bukan istri saudara, mengambil yang bukan suami saudara, mengambil yang bukan harta benda saudara, mengambil yang bukan hak saudara. Itu dulu saudara. Kalau sampai hari ini setelah saudara telah menjadi milik kepunyaan Allah, kalau karakter itu masih terbawa sampai saat ini di dalam kehidupan saudara, kita perlu bertanya dan mengoreksi diri kita di hadapan hadirat Tuhan. Karena pada sesungguhnya saudara belum dimerdekakan dari hukum dosa. Saudara masih terikat di bawah hukum dosa itu. Terus melakukan kejahatan, terus melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang kita telah menjadi umat Allah. Dulu kita tidak dikasihani, tetapi sekarang kita telah beroleh belas kasihan. Belas kasihan Allah inilah yang memampukan saudara dengan saya bisa hidup sampai saat ini. Dan saya percaya berapa banyak kesulitan, masalah, problema dalam hidup pribadi rumah tangga saudara, Allah mengetahui segala yang terjadi dalam hidup saudara. Bahkan yang masih ada di dalam pertimbangan dan pemikiran saudara, itu pun diketahui oleh Tuhan. Karena apa? Saudara dengan saya telah menjadi umatnya. Saudara dengan saya telah dikasihani. Dunia ini adalah milik bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Yang nyata-nyata mereka tidak akan masuk di dalam rencana penyelamatan Allah. Sebab menjelang kedatangan Yesus kembali kali yang kedua, firman Tuhan bagian lain dia katakan, orang yang jahat akan bertambah jahat. Jadi kalau saudara ada di rumah Tuhan, tetapi perilaku saudara bertambah jahat, so boleh berpikir, ada yang salah di dalam kehidupan saudara. Sebab pada saat ini gereja Tuhan semakin dimurnikan, gereja Tuhan semakin disempurnakan. Jadi ada hal yang harus saudara dengan saya kerjakan menjelang kedatangan Yesus kembali kali yang kedua. Untuk hal jasmani saja, kalau saudara tidak bekerja, saudara tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dari hasil pekerjaan baru saudara bisa menikmati apa yang saudara dapatkan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus menyadari dan kita harus tahu betul. Saudara lihat dalam ayat pasalnya yang sama, ayatnya yang ke-11 firman Tuhan dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Iya kan?
Saudara tidak usah jauh-jauh, dalam hidup keluarga saja. Jikalau engkau telah menjadi milik Kristus seutuhnya, lalu engkau bertengkar dengan pasanganmu, mungkin secara nafsu kedagingan saudara, emosional saudara, ketika saudara mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, saudara bersikap kelakuan yang tidak menyenangkan. Secara emosional kita merasa puas ketika kita membalaskan sakit hati kita kepada pasangan kita, entah dengan kalimat, entah dengan kekerasan. Tetapi di dalam jiwa saudara, saya yakin tidak seperti itu. Iya kan? Pasti engkau tidak akan tenang. Saya biasa mengalami itu. Semua manusia pasti mengalami itu. Dalam desakan-desakan tertentu kita bisa melakukan tindakan di luar kontrol kita. Setelah kita menyadari, kita akan berpikir, oh iya, saya salah. Siapakah yang mengingatkan saudara? Kalau bukan karena saudara telah menjadi milik Tuhan. Kalau bukan karena saudara telah menjadi imamat yang berkerajaan, engkau adalah pendatang di dalam dunia ini. Jika sudah demikian saudara, kita harus terus memupuk diri dan kehidupan kita di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Bukan tetap tinggal di dalam karakter hidup kita yang lama. Kita harus berupaya mengerjakan sesuatu yang bisa mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Lihat di dalam kitab Ulangan, firman Tuhan dia berkata, di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, firman Tuhan dia berkata ayatnya yang ke-12, Ulangan 10 ayat 12, Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan saudara? Setelah saudara telah dikasihani, setelah saudara beroleh keselamatan, dan kita menyadari bahwa hidup kita sebagai pendatang di dalam dunia ini, apa yang Tuhan minta dalam kehidupan saudara? Sebagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah mengingatkan mereka setiap waktu dalam setiap perjalanan-perjalanan mereka. Mereka menikmati banyak kuasa dan mujizat Tuhan berlaku dalam setiap perjalanan mereka. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu pada saat ini pula kita banyak mengalami kuasa dan mujizat Tuhan menjalani setiap aktivitas perjalanan hidup saudara. Kita banyak mengalami lawatan Tuhan. Apa yang Tuhan minta dalam kehidupan saudara dengan saya? Selain kita berlaku setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang Tuhan inginkan saudara dengan saya ikuti dan lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan ketika dia dicaci maki, dia orang yang tidak berdosa, tetapi dibuat menjadi berdosa karena saudara dengan saya. Kesalahan yang tidak ada dilakukan oleh Yesus, seakan-akan dia melakukan kesalahan yang begitu besar sehingga dia harus membayar harga yang mahal untuk sesuatu yang tidak dilakukannya dengan mati di kayu salib. Pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk saudara dengan saya, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena dia memberikan keselamatan dengan cuma-cuma di dalam kehidupan saudara. Ayat 16 di dalam Ulangan pasalnya yang ke-10 dia katakan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sunat hati saudara. Artinya tinggalkan setiap kehidupan yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara suka mengata-ngatai pasanganmu dengan kalimat-kalimat yang kotor, yang tidak berkenan kepada Tuhan, seboleh kasih tinggal, sunat hatimu. Ketika saudara menjadi pribadi yang suka menduakan pasanganmu, sunat hatimu.
ketika saudara suka mengotori tubuh saudara dengan asap rokok, dengan minum minuman keras, sunat hatimu. Amin, saudara. Apalagi sekarang musim corona, segala sesuatu semakin sulit. Ada orang yang lebih baik dia tidak makan daripada tidak merokok. Ada yang seperti begitu. Lebih baik tidak beli beras daripada tidak beli rokok. Kita saudara berpikir, di dalam Alkitab kan tidak ada tulisan itu. Tapi saudara baca di balik dari bungkusan, ini contoh kecil saudara. Di balik bungkusan rokok itu selalu wajib tertulis di situ. Merokok, apa dia bilang? Yang biasa dong tahu itu. Merokok itu mengganggu kesehatan saudara. Betul tidak? Nah, tubuh saudara apa kata firman Tuhan? Tubuh kita ini adalah bait Allah. Nggak, coba gedung gereja ini. Saudara keluar, baru setiap saudara melempar dan mengotori gedung gereja ini dengan permen. Mungkin dengan daun-daun dan lain-lain sebagainya. Pasti akan kelihatan kotor, bukan? Nah, berikut kita akan beribadah. Kalau dalam situasi kotor, paling semua jemaat akan protes. Ini siapa ini yang kasih bersih gereja ini? Masa kotor sekali? Betul tidak? Begitu juga di dalam rumah saudara. Ketika suami pulang dari tempat kerja lalu melihat piring kotor masih ada di tempat cuci piring, lantai kotor, tempat tidur tidak dibersihkan, pasti kita akan merasa tidak nyaman. Benar kan? Tidak usah munafik, itu pasti betul. Karena saya masih manusia, bukan malaikat. Begitu juga dengan tubuh saudara, dengan saya. Ketika kita mengotori dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, firman Tuhan bilang barang siapa mengotori, dia akan membinasakannya. Luar biasa cara Tuhan. Sehingga kita harus memahami, kita harus mengerti, kita adalah imamat yang berkerajaan. Kerajaan kita bukan di dalam dunia ini, karena ayat sebelumnya telah mengatakan bahwa saudara dengan saya adalah pendatang. Sehingga kita wajib mengerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar, kata ayat ini. Setia kepada Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan saya. Dan yang harus kita kerjakan setiap waktu, setiap saat. Saudara buka dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 12 firman Tuhan dia katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, pada saat kita untuk sementara tidak diizinkan beribadah di gedung gereja karena virus yang berbahaya, bukan berarti saudara tinggal di rumah lalu saudara tenang-tenang dan tidak berupaya untuk mencari sesuatu mengerjakan keselamatan saudara. Hati-hati saudara. Kami di rumah pastori, kami terus berupaya. Ketika kami tidak bisa mengunjungi saudara, kami mengadakan doa pagi dan malam. Biar suara kandas-kandas tetap ajar terus. Kita baca Alkitab, puji Tuhan. Dalam masa 3 bulan, tidak sampai 3 bulan, kita sudah bisa menyelesaikan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Ya, saya harap Bapak Ibu yang tidak mengikutinya, saudara harus melaksanakan itu. Saudara harus mengerjakan itu. Bagian dari kita mengerjakan keselamatan kita. Ada banyak orang terlena dengan situasi yang ada sekarang. Ketika dilarang tidak boleh beribadah, mereka pergi ke pantai. Iya kan? Tidak boleh beribadah di gedung gereja, tidak boleh kumpul-kumpul banyak orang, pergi di pantai. Sebagai bentuk apa? Mungkin bentuk protes, karena pemerintah tidak mengizinkan kita beribadah di gereja, tetapi itu bukan satu hal yang positif untuk mengerjakan keselamatan saudara. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita akal budi. Terlebih dia telah mencurahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan dalam kitab Filipi, tetap kerjakan keselamatanmu. Apapun situasi yang terjadi saat ini, keadaan dunia bisa berubah, situasi ekonomi saudara bisa berubah, tetapi Tuhan tetap mengingatkan saudara di dalam ayat ini, tetap
kerjakan keselamatanmu. Kalau saudara lihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10-11 di situ, kalau saudara tidak bekerja, firman Tuhan bilang jangan dikasih makan. Nah, kalau saudara tidak mengerjakan keselamatan saudara, bagaimana saudara mau masuk di dalam rencana penyelamatan Allah? Sekalipun Allah telah memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika kita tidak mengerjakan keselamatan itu bisa dipindahkan kepada orang lain yang sampai hari ini giat untuk mengerjakan keselamatan mereka. Kalau kita tidak mau mengerjakan keselamatan itu dengan baik di hadapan Tuhan. Sebab Alkitab katakan, bagian lain dia katakan, mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih, dan yang terakhir adalah mereka yang setia, itu yang akan diselamatkan. Allah telah memanggil saudara dengan saya dari 4 penjuru alam semesta. Dia menyelamatkan saudara, bahkan dia memilih dari sekian banyaknya manusia di dalam dunia ini. Saudara telah masuk di dalam rencana penyelamatan Allah karena Anda telah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi kalau Anda tidak mengerjakan keselamatanmu, keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara diambil kembali dan dipindahkan kepada orang lain. Ayat ini dia katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat yang terakhir, 1 Petrus firman Tuhan dia katakan. Ayat terakhir di dalam pelayanan firman Tuhan pagi ini, di dalam kitab 1 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 14 dia katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin saudara. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk sampai kepada kesempurnaan gereja Tuhan, untuk hidup kudus bersama dengan Tuhan, itu harus dikerjakan setiap waktu, setiap saat. Situasi keadaan kita bisa berubah, tetapi ketika kita terus berupaya untuk mengerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan, musim bisa berganti, Tuhan tidak pernah berganti di dalam kehidupan saudara. Dia tetap ada. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semua situasi, kondisi apapun yang tersulit sekalipun. Tuhan bisa menolong saudara dengan caranya yang ajaib. Kadang-kala kita menginginkan sesuatu perubahan seperti yang ada di dalam konsep pemikiran kita. Tetapi banyak kali Tuhan tidak melakukan seperti yang ada di dalam konsep pemikiran saudara. Dia mengerjakan dengan caranya sendiri. Iya kan? Terkadang kita berpikir bahwa di balik kesulitan kita pasti Tuhan akan menjauh dari kita. Di balik penderitaan kita, kita akan berpikir inilah cara Tuhan untuk tidak menyelamatkan kita. Mungkin itu pikiran kita. Ketika kita mengalami bencana dalam hidup rumah tangga, pribadi kita, usaha, pekerjaan kita, mungkin kita berpikir Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi justru di dalam keterpurukan saudara, banyak kali kuasa Tuhan itu dinyatakan pada saat-saat seperti itu. Sehingga saya mau katakan, waktu saudara lemah, waktu saudara kecewa, waktu saudara sendiri, bahkan waktu saudara sakit, tetaplah kerjakan keselamatanmu, karena Dia ada untuk menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Engkau ada di setiap musim hidupku. Haleluya. Tetap berharap kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan
untuk terus tetap setia kepada Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan percayakan kita hidup di dalam dunia ini. Yakinkan di dalam dirimu, Dia setia dan Dia ada untuk memberkati dan menolong kita. Puji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lagi, katakan dari awal dengan iman, Tuhan, Engkau ada bagi kami. Puji Tuhan, Engkau ada bersamaku, oh, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dengan iman sambil lambaikan tanganmu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua tenanganmu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau datang mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami berseru kepada Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, hikmat, akal budi, kesabaran, untuk kami tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan setia kepada Tuhan. Terkadang di dalam kekurangan dan keterbatasan kami, tidak jarang dosa dan pelanggaran kami membuat kami jauh daripada Tuhan, membuat kami tidak menikmati dan merasakan bagaimana cara Tuhan membentuk kehidupan kami. Namun Tuhan, inilah hati dan kerinduan kami. Ketika kami datang di dalam rumah Tuhan, kami mengikuti peribadatan pagi ini, itu tandanya kami merindukan Engkau terus hadir untuk membentuk kehidupan kami, berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun situasi kondisi yang Tuhan izinkan kami lewati, mari Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami. Kami tetap rindu ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tetap rindu menikmati kemurahan Tuhan dengan terus berupaya mengerjakan keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu.
meteraikan itu dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Yesus kekasih jiwaku. Kita lakukan pujian ini dan kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan korban persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tidak berdesak-desakan, jaga jarak. Puji Tuhan, haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Inilah anak-anak sekolah minggu yang dilatih kurang lebih 2 minggu, sehingga mereka bisa memakai talenta mereka untuk melayani Tuhan. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus
pujian kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu terus topang anak-anak ini di dalam doa. Kami membentuk lebih kurang 2 minggu dan telah ada 3 grup. 2 grup anak sekolah minggu dan 1 grup remaja. Bapak-bapak dan ibu-ibu belum ada. Jadi mereka ini dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Kira-kira bagaimana menurut saudara? Sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kita berdoa supaya anak-anak ini terus diberkati Tuhan. Minta maaf, mulai besok belum ada latihan karena hamba Tuhan bahwa pendeta akan beralih ke 3 wilayah di Genyem, dan minggu depannya lagi akan ke Jayapura, Port Numbai kalau tidak salah. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ya silakan belajar kepada mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita sehingga pemulihan tetap terjadi. Kita terus berdoa untuk keluarga kita. Mungkin ada bapak ibu yang terpisah keluarganya. Kita terus berdoa supaya mereka terus diberkati dan dijagai oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri. Saya jemput sidang Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Lagi dari awal sama-sama kita katakan kepada Tuhan, haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah
lambaikan tanganmu, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, oh, dan pulihkan kembali negeri lagi, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, amin, Bapa pulihkan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Itu doa kami Bapa di sorga. Pulihkan bangsa kami dari berbagai macam krisis. Haleluya. Mulai dari kami Tuhan Engkau pulihkan. Kami rindu Tuhan semua orang di bangsa kami diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Curahkan hujan pertobatan. Curahkan hujan keselamatan. Curahkan hujan pemulihan bagi bangsa kami. Bagi pribadi-pribadi seluruh masyarakat yang ada. Lebih khusus lagi Tuhan, umat-umat ketebusan darah-Mu yang sudah Tuhan panggil menjadi imamat yang rajani. Yesus, kami masih ada dalam dunia ini Tuhan. Kami terus berjuang untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa di sorga. Jangan kami kecewa, jangan kami putus asa. Dengan banyaknya tekanan, dengan banyaknya sakit penyakit menular yang merajalela. Tuhan, biar kami kuat di dalam Engkau. Firman-Mu dan Roh Kudus-Mu terus memberikan kemampuan bagi kami. Kalau kami tidak dengar firman-Mu Tuhan, kami tidak akan mendapatkan iman. Karena iman hanya dapat dari mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Baik kami yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah masing-masing, jemaat-Mu yang mengikutinya lewat live streaming. Tuhan sudah berkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpuji-puji nama-Mu. Sebelum kami berpisah pulang dari tempat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh, oh Tuhan, aktivitas kegiatan daripada umat-umat-Mu di sepanjang minggu berjalan ini. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, usaha-usaha apapun yang dikerjakan oleh umat-umat mencari nafkah. Bapa dalam nama Yesus, sertai, lindungi, bahkan berkati umat-umat-Mu Jemaat Haniel, bahkan semua umat-umat-Mu yang mengikuti, oh Tuhan, ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, proteksi dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, darah-Mu yang berkuasa, sehingga kami semua terhindar dari penyakit menular, dari penyakit apapun juga. Karena ada Tuhan, karena ada Yesus, karena ada Roh Kudus yang menolong kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga, buat perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat-Mu sampai saat ini. Kami semua ada sebagaimana ada. Itu sebabnya kami serahkan Tuhan
jalanan hidup kami di sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan menyertai, melindungi kami. Mereka yang mengikuti pendidikan Tuhan, memasuki Tuhan sekolah-sekolah, kelas-kelas yang baru. Bapa dalam nama Yesus, tolong semua umat-umat-Mu Tuhan, baik yang mengikuti pendidikan yang ada di Sentani, Jayapura dan sekitarnya, di luar Jayapura, luar Papua, sampai ke luar negeri, dalam nama Yesus. Tuhan tolong semua umat-umat ketebusan darah-Mu. Tuhan buat berhasil dalam pendidikan mereka. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi, pemerintah bangsa negara kami Tuhan memberkati, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Mereka adalah wakil-wakil dalam dunia ini. Biar mereka memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara pandemi COVID-19 ini berlangsung di bangsa kami, Tuhan, Engkau tolong Bapa di sorga. Sertai lindungi anak-anak ketebusan darah-Mu. Bahkan semua jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat-umat yang Tuhan tambahkan usia dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, menolong mereka semua tetap bersyukur. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, biar mereka tetap menaikkan pujian syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terlupa berdoa kami untuk umat dalam keadaan sakit. Hamba-Mu Bapak Yani Singkai, Tuhan tolong dia, jamah beri kesembuhan dalam nama Yesus. Berdoa buat anak kasih dari Bapak Arthur dan Ibu Siska yang baru saja dilahirkan. Oh Tuhan tolong dia Bapa di sorga. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan jamahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami minta, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk anak kekasih ini. Kami minta dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu bagi anak ini Tuhan. Beri kesembuhan, beri pemulihan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Paru-paru yang ada masalah dalam nama Yesus. Engkau yang menciptakan organ-organ tubuh. Engkau menolong. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi di dalam pimpinan kuasa-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit kami tidak dapat sebut satu persatu. Tuhan ampuni, jamah, beri kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka semua, kami semua tetap kuat dan sedia, mengiring, melayani, melakukan setiap kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih pemerintahan daerah kami tinggal, Kabupaten Jayapura, Tuhan memberkati, Bupati dan seluruh SKPD yang ada, seluruh camat, lurah, RT, RW, Tuhan berkati, bahwa hidup mereka hidup dalam takut akan Engkau Tuhan, mengerjakan setiap tugas-tugas mereka di dalam, oh Tuhan, takut akan Engkau, memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur sembahyang kami Bapa. Sekali lagi kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di sepanjang minggu berjalan ini, Tuhan menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami semua. Ajar, bawa hidup kami tetap hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, menjauhi setiap jenis kejahatan. Haleluya, supaya kami terus disertai, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami akan berpisah pulang dari tempat ini. Berjalan kaki berkendaraan, Tuhan lindungi sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan altar, baik anak-anak sekolah minggu, baik semua, oh Tuhan, pelayan-pelayan altar hari sudah memberi hidup mereka untuk melayani Engkau, melayani umat-umat-Mu di bidang musik. Tuhan sudah memberkati. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpuji-puji nama-Mu. Dengan mengangkat tangan kami di depan hadirat-Mu Bapa, kami menerima berkat-berkat besar dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, rahmat yang turun dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang agung, persekutuan, pengentaran, penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai pagi, siang, hari ini, besok
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada saat pagi siang hari. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, penolong yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Surga aku berterima kasih. Amin, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.